janji saya minggu lalu bahwasanya tim kami akan melaksanakan sebuah rencana usaha bisnis, yaitu nasi goreng ceria. Rencananya perusahaan ini bertempat di Jalan Kalimantan nomor 10 Kabupaten Jember. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri terdiri dari pimpinan dan divisi. Untuk divisinya itu ada produksi, pemasaran, serta administrasi. Nah, usaha ini dipilih karena prospek usaha nasi goreng ini masih menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Kemudian untuk sasaran produk dari nasi goreng ceria ini utamanya adalah para mahasiswa, kemudian para pegawai, dan juga masyarakat sekitar Jalan Kalimantan. Nah, kemudian tempat penjualannya sendiri kita akan menyewa sebuah gerobak, dan untuk harga jual dari nasi goreng ini sebesar 12.000 ya. Nah, untuk promosinya kita akan menekankan pada digital marketing, yaitu memanfaatkan media internet seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian untuk peluang pasar, jadi peluang pasar ini untuk produk usaha nasi goreng sangat besar karena melihat budaya masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang menjanjikan. Baik, untuk selanjutnya adalah pengklasifikasian biaya yang akan saya paparkan pada tabel berikut. Terdapat biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, sesuai dengan pengklasifikasian ini, kita akan menentukan metode penentuan harga jualnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menyampaikan terkait dengan metode penentuan harga. Sesuai dengan pengklasifikasian biaya variabel dan tetap, maka didapat biaya total sebesar 48.983.600 dengan jumlah kuantitas produk sebesar 5.400 dan dengan satuan per produk sebesar 9.071 dengan laba 35% sebesar 3.174, maka harga jualnya didapat 12.200. Baik, untuk perhitungan BEP-nya yaitu biaya tetap sebesar 1.398.000 dibagi harga per unit yaitu sebesar 10.500 dikurangi dengan biaya variabel per unit yaitu sebesar 6.803. Jadi hasil BEP per unitnya itu sebesar 378,3. Baik, ada yang ingin menambahkan? Baik, di sini saya akan menambahkan BEP rupiah dari nasi goreng ceria ini. BEP rupiah dari nasi goreng ceria ini dihitung dengan menggunakan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit, lalu dikurangi biaya variabel per unit dan dikalikan dengan harga per unit. Biaya tetap tersebut berjumlah 1.398.000, lalu dibagi dengan harga jual per unit yaitu sebesar 10.500, lalu dikurangi dengan biaya variabel per unit yaitu sebesar 6.800 dan dikalikan dengan harga per unit sebesar 10.500 dan menghasilkan 3.973.000. Oke, terima kasih atas penyampaian terkait dengan BEP yaitu titik impas, di mana ditemukan untuk BEP produk ini per unitnya adalah Rp378 dan untuk BEP rupiahnya sekitar Rp3.972.519. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganggarkan operasional kita dengan asumsi 1 tahun ke depan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menyampaikan terkait anggarannya? Di sini anggaran operasional untuk nasi goreng ceria yang pertama ada anggaran penjualan, produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, persediaan akhir barang jadi, harga pokok penjualan, beban penjualan dan administrasi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan dari nasi goreng ceria. Di sini per tahunnya kami memproduksi 7.200 per unit sehingga setiap kuartalnya terproduksi 1.800 porsi nasi goreng. Sehingga dihasilkan anggaran penjualan setiap kuartal menghasilkan 21.600.000 dan per tahunnya menghasilkan 86.400.000. Lalu untuk anggaran produksi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk anggaran produksi akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, anggaran selanjutnya yaitu anggaran produksi. Nah, untuk penjualan, per itu kita ambil 1.800. Nah, untuk per itu yang kita mulai yaitu 7.200. Unit yang diproduksi itu sama, untuk per kuartalnya itu 1.800 dan untuk per tahunnya itu 7.200. Baik, untuk selanjutnya itu anggaran pembelian bahan baku langsung yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan
pembelian bahan baku langsung yang terdiri dari bahan baku yang pertama yaitu beras. Dalam satu kuartal unit yang diproduksi yaitu sebanyak 1.800 unit, sehingga dalam satu tahun terdapat 7.200 unit. Jumlah biaya pembelian beras dalam satu kuartal seharga 2.700.000, maka dalam satu tahun harga jumlah pembelian beras sebesar 10.800.000. Untuk selanjutnya yaitu bahan bawang putih. Unit yang diproduksi tetap sama yaitu dalam satu kuartal 1.800 unit. Jumlah biaya pembelian bawang merah yaitu 504.000. Maka dalam satu tahun jumlah pembelian bawang merah yaitu 2.016.000. Untuk bahan baku selanjutnya akan langsung ditampilkan pada gambar di samping saya ini. Nah, ini adalah tampilan untuk cabai besar. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk cabai keriting. Selanjutnya ada garam. Kemudian MSG, kecap manis, saus, minyak goreng, telur. Ini untuk ayam, timun. Dan yang terakhir itu adalah cuka. Baik, selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Nah, untuk reproduksinya masih sama seperti yang di awal, yaitu 1.800 untuk per kuartal, dan per tahunnya yaitu 7.200. Jumlah biaya tenaga kerja langsung per kuartalnya yaitu 6.750. Untuk per tahunnya yaitu 27 juta rupiah. Baik, selanjutnya yaitu anggaran overhead. Untuk anggaran overhead ini, overhead tetap yang dianggarkan per kuartalnya yaitu 4.011.275.000. Untuk per tahunnya yaitu 16.045.100. Overhead yang dihasilkan untuk per kuartalnya yaitu 7.021.475.000, dan untuk per tahunnya yaitu 3.010.200. Baik, selanjutnya yaitu anggaran persediaan akhir barang jadi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya berikut ini adalah anggaran persediaan akhir barang jadi. Di sini perhitungan biaya per unit kami dapat dari bahan baku langsung yaitu ada 3.311, lalu tenaga kerja langsung dari 0,5 jam dikali 5.000 didapatkan 3.750. Biaya per unit yaitu adalah 10.551. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran harga pokok penjualan. Di sini bahan baku langsung yang digunakan dapat kita lihat pada laporan sebelumnya didapatkan 26.575.200, kemudian didapatkan barang yang tersedia untuk dijual adalah 59.595.600, dan itu juga sebagai harga pokok penjualan yang dianggarkan karena barang jadi akhir kami adalah 0. Untuk selanjutnya yaitu laporan 8 mengenai anggaran beban penjualan dan administrasi. Tetap seperti yang di awal bahwa penjualan per unit yang direncanakan itu per kuartal tetap 1.800 unit. Maka per tahun yaitu jumlahnya 7.200 unit. Jumlah beban tetapnya yaitu dalam satu kuartal yaitu 120. Jumlah beban penjualan dan administrasi dalam satu kuartal yaitu 120 rupiah, dan dalam satu tahun yaitu 480 rupiah. Untuk laporan yang ke-9 yaitu mengenai laporan laba rugi yang dianggarkan. Laba bersihnya menjadi 26.324.400 rupiah. Baik, terima kasih atas pendapat dari rekan-rekan semuanya terkait dengan anggaran. Jadi dimulai dari anggaran penjualan, produksi, kemudian pembelian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, beban penjualan dan administrasi, persediaan akhir barang jadi, harga pokok penjualan, dan anggaran laba rugi. Semuanya itu kita asumsikan 1 tahun penjualan. Ya. Oke, next selanjutnya terkait dengan rencana usaha bisnis kita yang selanjutnya, mungkin dari rekan-rekan ada tambahan terkait dengan rencana bisnis kita. Oke, baik, di sini dari pernyataan yang dijelaskan tadi itu kita membagi empat kemungkinan ya yang akan terjadi. Yang pertama itu kita akan menerimanya langsung tanpa melihat sisi atau kita tidak akan melihat apapun dari penangkaran kerjasama tersebut. Yang kedua, kita akan menerima kerjasama, tetapi kita akan mengurangi porsi dari jumlah nasi goreng yang akan kita jual.
seperti yang ada di samping saya ini, saya akan menjelaskan hanya beberapa saja ya, dimana untuk yang pertama yaitu ada ayam. Untuk perhitungannya yaitu 19 dikali 25, dimana 19 ini yaitu bahan baku ayam per porsinya, dan juga untuk 25 ini adalah harga per gramnya. Jadi 19 dikali 25 yaitu Rp475. Untuk selanjutnya yaitu ada beras. Beras di sini yaitu 100 dikali 15 dengan hasil 1.500. Dan untuk perhitungan yang lainnya itu sama perhitungan ayam dan juga beras. Dan untuk perhitungan yang langsung menerima itu dengan total 3.811. Nah, dengan pos seperti ini kita akan mendapatkan benefitnya, di mana benefit yang sudah kami diskusikan. Yang pertama yaitu pastinya kita akan mendapatkan pahala ya, karena akan membantu untuk anak yatim piatu. Dan yang selanjutnya, selain kita mendapatkan pahala, nama toko kita atau warung kita itu akan dikenal baik oleh pelanggan seperti itu. Dan untuk perhitungan yang kedua mungkin ada yang ingin menambah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita itu menerima tetapi dengan porsinya itu berkurang. Jadi untuk ayamnya itu kita perhitungkan 15 bahan baku ayam per porsi dan dikali 25 harga per gramnya. Jadi untuk hasil ayamnya itu 375. Dan untuk berasnya itu perhitungannya itu 35 bahan baku per porsi dan dikali 15 harga per gramnya. Jadi untuk hasilnya itu 1.425. Nah, untuk perhitungannya itu sama dan seluruh totalnya itu semua 3.246,5. Jadi benefit yang kita peroleh untuk menerima tetapi porsinya ini berkurang, tentunya kita itu akan mendapatkan pahala dan dengan modal yang sama tapi dapat menghasilkan porsi yang lebih banyak. Mungkin rekan saya ada yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih atas pertimbangan dan juga diskusi dari rekan-rekan semuanya. Asumsikan ada konsumen yang ingin bekerja sama dengan kita membeli 1.000 nasi goreng dengan 25% diskon. Berdasarkan dari pemaparan diskusi dari rekan-rekan semuanya, bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama langsung menerima sebesar 3.811, kemudian menerima tetapi porsinya berkurang yaitu 3.246,2. Ini merupakan biaya variabelnya ya. Kemudian yang ketiga menerima tetapi kualitas bahannya rendah yaitu 3.124 untuk biaya variabelnya. Nah, setelah analisis dari rekan-rekan semuanya, maka keputusan kami adalah menerima tetapi kualitas bahannya itu rendah. Karena selain kami memperoleh pahala juga, telah membantu rekan-rekan untuk anak yatim piatu, kami juga memperoleh laba dengan meminimalisir biaya yang keluar untuk membeli bahan baku. Baik, terima kasih rekan-rekan atas diskusi terkait dengan rencana usaha bisnis kita.